Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Kenapa ijtima'i qulub tidak wujud? Sudah bergerak, sudah berkorban, sudah pergi kemana-mana, tetapi kesatuan hati tidak wujud. Ada yang bergerak, tetapi yang lain makin rusak. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan berusaha memecah belah. Iblis tidak mau dai-dai satu hati, maka iblis menyebarkan di antara mereka dengan suuzon, yaitu buruk sangka. Setan tahu kelebihan ini kerja, maka ditanamkanlah suuzon, buruk sangka, di antara para pekerja dakwah. Suuzon itu digambarkan dalam bentuk yang baik. Suuzon tidak digambarkan dalam bentuk yang buruk. Untuk menangkap tikus, maka kesenangannya apa? Begitu juga untuk menangkap dai, menangkap pekerja-pekerja dakwah, kesenangannya apa? Melihat kelemahan-kelemahan saudara-saudara pekerja-pekerja dakwah, melihat kelemahan penanggung jawab daerah, penanggung jawab halakoh, penanggung jawab markas daerah, syuro, dan kelemahan-kelemahan masyaikh. Kemudian setan senantiasa membisikkan untuk saling membicarakan, dan ditanamkanlah suuzon, yaitu buruk sangka. Orang yang senang kue, maka yang tidak senang dalam kue itu diberinya racun. Dai juga senangnya korban, dengan harta, korban diri, korban waktu, maka ditanamkanlah racun. Ini gara-gara dia ini. Kenapa jamaah tidak terbentuk? Ini gara-gara dia. Maka mulailah dia membicarakan keburukannya. Antum ini jamaah bagus-bagus, tetapi amirnya yang begitu, tidak jadi contoh, dan dia tidak memimpin dengan baik, tidak becus dalam bekerja. Kemudian dibicarakan terus keburukan-keburukannya. Maulana Umar Falanfuri mengatakan, ada 3 ekor sapi. Sudah lama serigala atau singa ini berusaha memikirkan bagaimana supaya bisa makan kepada sapi itu semua, 3-tiganya. Bagaimana supaya bisa menghabisi mereka bertiga, yang mereka itu rukun, senantiasa bersama-sama pergi kemanapun. Maka dibuatlah pendekatan pribadi dulu. Serigala ini datang kepada sapi putih. Ya, pertama-tama dia memuji-muji sapi putih, sebenarnya kamu indah, tapi keindahan kamu itu sering terkotori oleh 2 orang teman kamu, yaitu si hitam dan si coklat. Kemudian serigala itu suatu ketika mereka tidak bersama-sama, serigala itu datang juga kepada sapi hitam. Kemudian pertama kali dia memuji-muji juga, memuji-muji sapi hitam. Kemudian dia menjelekkan, menjatuhkan, mempermalukan 2 sapi yang lain. Kamu itu hitam, manis, hanya kamu saja yang bagus, yang lain jelek. Begitu juga dengan si putih, begitu juga dia memuji-muji si hitam, tapi juga menjelek-jelekan 2 sapi yang lain. Maka kemudian dia juga datang juga kepada si coklat. Dia memuji-muji si coklat, kemudian dia menjelek-jelekan 2 sapi temannya itu. Maka disinilah mulai kerukunan di antara ketiga mereka itu menjadi renggang, karena dimasukkan suujon ke dalam hati-hati mereka, sehingga akhirnya mereka tidak bersatu lagi. Pada saat tidak bersatu itulah mereka sudah tidak bisa bersama-sama lagi. Dengan adanya
tidak ada sama-sama, maka tidak ada kesamaan fikir juga, tidak ada kesatuan hati juga, maka akhirnya mereka berpencar dan saling menjelekkan. Setelah itu maka serigala dengan mudah menghabisi satu persatu daripada sapi-sapi itu. Maka ketiganya pun akhirnya dibunuh oleh serigala. Bagaimana kita menghindarkan diri daripada buruk sangka, hindarkan diri daripada bisikan-bisikan hati yang inginnya menjelek-jelekan saudara-saudara kita. Ini bagaimana ini penanggung jawab Jumidar ini, hutang-hutangnya pada saya tidak dibayar-bayar ini. Dia cerita kepada kawan-kawannya yang lain, sehingga kehormatannya mulai turun dan orang-orang pun akhirnya tidak menyukainya. Setiap orang yang mendengarnya, maka orang pun mulai tidak tertarik dan kehilangan wibawa pada diri penanggung jawab ini. Padahal manusia ini tidak akan bersih daripada aib-aib, tidak akan bersih daripada kelemahan-kelemahan. Yang bersih daripada aib adalah yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah As-Sattar. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan aib-aib kita, maka istri kita, anak kita tidak akan suka kepada kita. Oleh karena itu jangan suka mengorek-ngorek aib, malah kita seharusnya menutupi daripada aib-aib. Saking menutup daripada aibnya, maka kepada orang yang berzina pun, yang sudah kawin, itu dia dilempari, hukumannya dirajam sampai mati. Tetapi ada syaratnya, yaitu 4 orang saksi. Bagaimana 4 orang saksi itu melihat kemaluan laki-laki terlihat masuk. Jadi Islam itu sebenarnya adalah ingin menutupi aib. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saudara kita, teman-teman pekerja dakwah kita melanggar usul, maka kita doakan. Kalau teman kita pekerja-pekerja dakwah melanggar tertib-tertib dakwah, maka doakanlah oleh kita. Kerja ini sendiri yang akan singkirkan daripada orang-orang yang sudah melanggar daripada tertib daripada kerja dakwah ini. Seperti ikan yang mati di laut, maka dia otomatis akan terdampar ke pantai. Secara infirodi juga kita panggil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesadaran, atau kita doa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah. Saudara-saudara sekalian, maka pengorbanan di dalam agama ini kita betul-betul harus kita tingkatkan. Banyak orang yang salah juga, kita mentaskil dan ikram karena salah, karena cara kita yang salah, sehingga dia terlempar daripada dakwah. Berarti merusak pengorbanan yang sebelumnya. Kerja yang kita buat itu telah merusak kerja dakwah yang telah dibuat sebelumnya. Kalau kita membicarakan terus aib-aib teman kita, maka semakin menumpuk aib-aib ada di dalam diri kita. Bagaimana supaya kita bisa bersatu? Pertama adalah sifat taat. Yang kedua adalah musyawarah. Senantiasa kerja-kerja kita didasari dengan musyawarah. Orang tidak taat itu adalah karena akalnya, atau dia tidak taat karena pengalamannya. Oleh karena itu pemikiran kita dan pengalaman kita, maka singkirkan. Iblis tidak taat karena merasa lebih hebat dari Nabi Adam. Paham tidak paham, kita taat. Hati senang atau tidak senang, maka kita taat. Sesuai atau tidak sesuai dengan hati kita, maka kita tetap taat. Mau di depan atau di belakang,
mau orang lain yang diutamakan atau kita tidak dimajukan, maka tetap kita taat. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dibayat oleh Rasulullah SAW di dalam ketaatan terhadap 4 perkara yang telah saya sebutkan tadi. Bagaimana Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia taat waktu perang Khandaq, pada waktu itu dingin sekali. Kalau dibunuh Abu Sufyan itu, maka dia akan masuk neraka. Tapi ketika taat, akhirnya apa? Abu Sufyan dapat hidayah. Bagaimana pula di dalam perang Tabuk, beratnya bagi sahabat radhiyallahu anhum, sebentar lagi panen, keuntungan sudah nampak di depan mata, tetapi sahabat radhiyallahu anhum meninggalkan keyakinan secara dohir yang sudah nampak di depan mata. Maka orang-orang munafik pada waktu itu mengatakan, kalian itu bodoh, telah tinggalkan rezeki. Maka para sahabat pada waktu itu, orang-orang Ansor mengatakan, kami tinggalkan rezeki menuju kepada yang maha pemberi rezeki. Sampai sekarang, karena pengorbanan mereka, ketaatan mereka, para sahabat Ansor, sekarang keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sampai sekarang, yaitu korma Madinah. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum adalah seperti bintang-bintang di langit. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, maka kita mengikuti sahabat. Dengan mengikuti sahabat, maka kita akan mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, maka kita buat dakwah dengan musyawarah. Musyawarah ini adalah seperti ganti wahyu, sebagai pengganti daripada wahyu. Apa yang akan kita kerjakan, maka bermusyawarahlah. Ruh dalam kerja ini pertama adalah musyawarah. Jangan lari dari musyawarah, kita ikuti keputusan musyawarah dan kita terima apa yang dimusyawarahkan. Maka dengan demikian, maka akan datang kesatuan hati, sehingga datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ruh di dalam kerja ini pertama adalah musyawarah, yang kedua adalah karguzari, dan yang ketiga adalah tashkil. Kita targibkan bahwa dengan taat dan ikut musyawarah, jemaah pun akan menemukan hasilnya. Pada jemaah 3 hari pun kita sampaikan perkara ini, kita targibkan untuk taat dan ikut kepada keputusan musyawarah. Maka kita buat 2,5 jam pun kita belajar untuk mentaati daripada kerja ini. Kita taat untuk tidak dimaju mundurkan. Kita taat di dalam hal waktu juga, yaitu 2,5 jam 150 menit. Sebab 2,5 jam ini adalah seperti air bagi sawah. Air tidak ada, sawah pun rusak. Seperti ibu jari 2,5 jam itu. Jika ibu jari tidak ada, maka tidak ada manfaat. Walau amalan-amalan lain hidup, tetapi 2,5 jam tidak hidup, maka amalan yang lain berangsur-angsur akan hilang. Kunci daripada wujudnya agama di kampung kita adalah 2,5 jam. Kita buat silaturahmi ke rumah-rumah di kampung kita. Dengan kerja dakwah ini, bagaimana umat dibawa kepada levelnya sahabat pada waktu ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hari ini umat belum ada kesiapan, maka kita mulai kerja, yaitu dengan 4 perkara dan 3 sifat. Kita ulang-ulang setiap hari 2 rumah kita membicarakan perkara ini. 4 perkara ini adalah pentingnya iman, pentingnya ilmu, pentingnya zikir, pentingnya dakwah. Dan kita bawa dengan 3 sifat, yaitu yakin, kemudian ikram. Kita bawa dakwah dengan ikram, dengan akhlak, dan juga dengan
ikhlas. Jadi 6 sifat inilah yang senantiasa kita ulang-ulang pembicaraan setiap hari di kampung kita menuju di rumah di kampung kita, dan kita akan bawa umat ini pada level tersebut. Kita mulai buat kerja, yaitu 2 orang lama ditambah 2 orang baru, musyawarahkan waktunya 2,5 jam, kemudian kapan 3 harinya, kemudian kita juga tentukan rute-rute jamaah. Kerja kita ini adalah kerja sampai mati, tapi niat kita dalam kerja ini adalah niatnya sampai hari kiamat. Kalau pada waktunya keluar nama-nama yang sudah niat 3 hari ternyata tidak jadi, maka kita jangan marah, hindari, jauhkan daripada sifat marah ketika kita buat kerja ini di kampung kita. Apabila kita membentuk jemaah 3 hari, kemudian di hari ketiga kita kumpulkan di waktu siang atau sebelum makan siang, kemudian kita tanya kesan-kesan mereka. Kalau 3 hari saja kesannya sudah bagus, sudah menyenangkan, dan sudah memberikan semangat pada amalan, maka apalagi kalau kita keluar 40 hari. Maka siapa di antara saudara-saudara sekalian yang niat untuk keluar 40 hari? Dan kita catat siapa yang niat di antara mereka. Saudara-saudara sekalian, sudah 5 bulan keluar 3 hari, kita sudah punya nama-nama yang niat 40 hari. Maka tiap bulan kurang lebih kita dapat 3 orang yang ada niat keluar 40 hari. Jadi kurang lebih 15 orang kalau sudah 5 bulan. Inilah jemaah rangka 40 hari tahun ini. Kemudian 15 orang itu ditambah dengan 4 orang yang orang lamanya tadi, sehingga jumlahnya jadi 19 orang. Jadi 5 bulan kerja. Inilah kerja yang betul, membentuk jemaah rangka 40 hari, bukan membentuk jemaah yang kagetan. Kerja dakwah ini adalah membentuk, menyiapkan orang lain, dan juga menyiapkan orang-orang baru untuk mengambil kerja ini. Kemudian kalau kita sudah bawa dalam 1 tahun ini bisa keluar 40 hari, alhamdulillah. Maka sebelum wabsi 40 hari, sebelum wabsi itu, maka Amir kumpulkan lagi, kita tanya masing-masing, tanya kesan-kesannya dan target bagaimana kita bisa menentukan 2,5 jam kita kalau sudah kita kembali ke makomi kita masing-masing. Dan kemudian kita tentukan juga 3 harinya mau minggu keberapa. Jadi yang 40 hari tadi, jemaah yang tadi terbentuk, maka kita juga bisa bentuk mereka ini menjadi 4 jemaah 2,5 jam. Yang siap jadi amir 16 orang di muala kita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam 1 tahun itu kita ada tersedia 16 orang yang siap jadi amir. Apabila kerja kita ini sesuai dengan arahan, maka dakwah kita ini akan Allah rubah menjadi lebih baik dan ada peningkatan. Kalau kerja sesuai dengan arahan, maka dunia akan mengejar kepada kita. Siapa di antara saudara-saudara yang ingin dunia mengejarnya? Insya Allah semua bersedia. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.